Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau biasa disapa Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama asal Indonesia yang masyhur di berbagai negara. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menjadi imam di Masjidil Haram atas permintaan imam sebelumnya yaitu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan dengan nama Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabihai. Ia lahir di kampung pesisir Desa Tanara Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1235H atau 1815 M. Ayahnya Umar bin Arabi merupakan seorang ulama di Banten. Jalur nasabnya bersambung dengan Sultan Banten pertama yaitu Maulana Hasanuddin yang merupakan putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Namanya sangat terkenal di Saudi hingga dijuluki Syekh Hijaz, yakni ulama di kawasan Hijaz. Kekhasannya dalam agama pun membuatnya dijuluki Nawawi kedua, yang bermakna penerus ulama dunia terkenal yaitu Imam Nawawi. Kecerdasan Syekh Nawawi terlihat semenjak beliau kecil di usianya yang baru 5 tahun. Materi-materi yang disampaikan ayahandanya yang merupakan guru pertama beliau sangat mudah beliau pahami. Sehingga pada usia 8 tahun sang ayah mengirimkannya ke berbagai pesantren di Tanah Jawa. Guru-gurunya yang masyhur di masa itu adalah Kiai Sahal Banten dan Kiai Yusuf Purwakarta. Karena kecerdasannya ini di usianya yang belum mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi muda telah mampu mengajar. Kemudian pada usia 15 tahun beliau menunaikan ibadah haji dan mukim di Makkah selama 3 tahun lamanya. Syekh Nawawi berguru kepada sejumlah ulama terkenal di Makkah di masa pemukimannya dan caranya Syekh Said Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kisah karomah Syekh Nawawi yang memiringkan negeri Mesir ini diambil dan diadaptasi oleh ceramah Kiai Mustafa Bisri atau Gus Mus. Seperti layaknya orang Asia pada umumnya tubuh Syekh Nawawi Al-Bantani mempunyai tubuh kecil dibandingkan dengan tubuh penduduk Mesir yang mempunyai tubuh lebih besar. Kala itu Syekh Nawawi memasuki Masjid Al-Azhar Mesir. Perawakannya yang berbeda dengan orang Mesir. Ditambah belangkon yang digunakan di kepalanya membuat orang-orang Mesir, terlebih anak-anak menjadikannya lelucon dan pusat perhatian. Mesir kala itu memang sering memandang perawakan orang Asia sebagai orang yang lucu. Mereka belum mengetahui bahwa yang memasuki Masjid Al-Azhar itu adalah Syekh Nawawi pengarang berbagai kitab. Bahkan karya-karyanya sering mereka pelajari di tanah Mesir. Syekh Nawawi Al-Bantani tampak sama sekali tidak memperhatikan pandangan orang-orang terhadapnya. Beliau tetap memasuki Masjid Al-Azhar dengan tenang, walaupun orang-orang dan bahkan anak-anak kala itu sempat menarik-narik bajunya sebagai bahan candaan dan lelucon. Setibanya di dalam masjid, Syekh Nawawi Al-Bantani melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Beliau tafakur dengan tenang. Tiba-tiba beliau merasa gatal di bagian kepala. Beliau pun menggaruknya hingga belangkon yang dipakainya miring. Seketika negeri Mesir ikut miring mengikuti arah belangkon yang digunakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Kemiringan tanah Mesir waktu itu dirasakan oleh penduduk Mesir. Terlebih para penjual telur yang melihat telur-telur dagangannya pecah berhamburan. Syekh Nawawi masih tetap melanjutkan tafakurnya dan masih dalam ketenangan. Para masyaikh Mesir saling mengemukakan pendapat mereka tentang kejadian yang dianggap aneh ini. Mereka curiga ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saat kemudian muncullah salah satu wali Allah yang mutasyafak mengetahui sumber permasalahan ini. Sang wali Allah ini akhirnya mendatangi Syekh Nawawi yang sedang khusyuk bertafakur. "Permisi, Anda itu pangkatnya sudah tinggi tapi digoda oleh anak-anak kok masih sakit hati," kata wali tersebut. Syekh Nawawi terperangah terkejut dengan kalimat seseorang yang mendatanginya itu. "Loh, ada apa ini kok tiba-tiba bahas sakit hati?" jawab Syekh Nawawi. "Anda tadi kan digoda oleh anak-anak," terang sang wali. "Siapa yang menggoda? Tidak ada yang menggoda saya," jawab Syekh Nawawi. "Anda kan tadi disoraki," jelas lagi sang wali. "Nggak ada," jawab Syekh Nawawi lagi. Sambil mengangguk sang wali berkata, "Ya sudah," kata sang wali menengahi jawaban-jawaban Syekh Nawawi yang tidak memperlihatkan akar perkataan sang wali. "Ini tolong sorban Anda dikembalikan dulu posisinya," terang sang wali melihat kemiringan belangkon yang digunakan oleh Syekh Nawawi. Karena di luar ikut miring, pinta sang wali melanjutkan kalimatnya. Akhirnya Syekh Nawawi mengembalikan belangkon yang dipakainya pada posisi yang tepat. Syekh Nawawi tidak merasa karena beliau tidak memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. "Saya nggak tahu, saya tadi merasa gatal saja di kepala," jawab Syekh Nawawi.
Beliau memang tidak merasa tetapi kekasihnya yaitu Allah yang tidak terima. Demikian kisah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani yang mampu memiringkan negeri Mesir hanya dengan belangkonnya.